Kapan waktu terbaik untuk mencapai mimpi kita? Jawabannya adalah sekarang. Hari ini gue mau belajar dari kisah J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Pasti teman-teman semua tahu. Dan di hari dia menemukan ide untuk menulis Harry Potter, saking dia termotivasi, dia tidak bisa menunda sampai besok. Ide itu tidak bisa dia biarkan kabur dari otaknya. Sampai dia nulis ide-idenya dia itu di tisu. Segitunya banget. Dia langsung mulai. Dia tidak nunggu, nanti saya cari printer dulu, saya cari ketik-ketikan dulu, saya cari kertas dulu. Bener-bener detik itu juga pakai tisu dia langsung tulis. Karena dia takut ide itu hilang. Dia bener-bener ingin mewujudkan mimpi itu secepat mungkin. Dia mulai dari hari ini, dia mulai sedini mungkin. Dan setelah dia mulai, dia pun tidak menyerah. Ya, dia kirimkan naskah-naskah itu ke penerbit, bahkan dia ditolak lebih dari 10 kali. Tapi dia tidak menyerah. Dia tetap ingin untuk mewujudkan mimpinya ini, yaitu menerbitkan buku Harry Potter. Dan terima kasih kepada dia, hari ini kita sudah bisa menikmati bukunya dan bahkan film adaptasinya. Dan hal yang sama terjadi kepada hidup gue juga. Mungkin hal ini bukan mimpi yang besar ya, tapi gue mau bilang kalau kita punya mimpi, kita akan berusaha hal apapun untuk mencapai mimpi itu. So, satu hari, waktu itu gue ingin pergi ke kantor, ya. Dan waktu itu di Jakarta sedang hujan lebat, parah sekali. Semalaman hujannya sampai satu Jakarta itu terendam banjir. Dan pagi-pagi ketika gue pergi ke kantor, nggak cuma macet, jalanannya ditutup. Lewat jalan A, parah banget, jalan yang biasa gue lalui sudah menjadi sungai. Sudah jalannya jadi air semua, jalanannya udah nggak kelihatan sama sekali. Gue bingung, nggak bisa lewat. Tapi gue pikir, oh ada jalan lain. Ya udah gue putar lewat gang kecil, lewat jalan-jalan tikus sampai ke titik jalan B yang bisa menuju kantor gue juga. Tapi ternyata situasi di situ lebih parah lagi, parah banget. Lalu pikir, kayaknya masih ada jalan C deh. Kayaknya masih ada jalan C. Oke, gue coba ke jalan C. Jalan C ternyata sebelum sampai ke jalan C, jalan sudah ditutup, udah diblokir. Sama ya ada petugas lah, polisi atau apa gitu ya. Mau lewat aja nggak bisa. Gue udah bingung banget. Tapi gue inget di hari itu, gue bener-bener harus tiba ke kantor. Karena ada pertemuan meeting yang penting. Jadi, sedaya upaya, gue usahakan gue harus tiba sampai di kantor. Akhirnya gue pulang sampai ke rumah, gue telepon atasan gue bilang, saya pasti sampai di kantor bu, tapi saya pasti telat, mohon izin, ini semua jalan ditutup, oke? Lalu gue ganti jadi kaos dan celana pendek, baju kantor, jas, semua masukin ke tas, masukin ke ransel, saya naik motor, ya kan? Sampai di titik tertentu, saya pakai jasa dorong gerobak, yang motornya naikin ke atas gerobak lalu dorong. Harganya mahal banget men, padahal jaraknya deket. Gue bayar 50.000 hanya untuk deket tuh. Dan bayarnya sih berasa sakit hati ya, sakit hati nih bayarnya nih. Tapi demi gue bisa sampai di kantor, gue rela bayar itu. Dan gue tidak waste waktu sedikit pun. Gue bener-bener sedaya upaya gue usahakan. Dan bahkan kondisinya waktu itu masih agak hujan ya, agak-agak gerimis gitu. Jadinya posisi gue untuk mencapai di kantor ini itu sangat sulit. Tapi gue bener-bener bela-belain, gue berjuang sekuat tenaga demi gue bisa sampai di kantor. Dari situ pun gue merefleksikan kejadian ini ke hidup gue. Apakah gue bener-bener punya mimpi yang luar biasa? Kalau gue bener-bener punya mimpi yang luar biasa, gue pasti akan sedaya upaya. Walaupun tidak ada resources, walaupun merasa fasilitasnya masih kurang, walaupun kayaknya terkesan jauh sekali. Tapi ketika gue punya mimpi ini, gue akan berusaha setiap hari, step by step, at least satu langkah lebih dekat menuju mimpi gue itu. Dan pertanyaannya, teman-teman, apakah teman-teman mau sedaya upaya mencapai mimpi teman-teman semua?